Film diawali seorang pria berlari di hutan seperti sedang ketakutan, hingga akhirnya dia tertabrak mobil. Lalu kita diperlihatkan seorang detektif bernama Jimmy. Dia ditelepon untuk datang ke rumah sakit akibat insiden di awal tadi. Dia ditunggu oleh polisi bernama Pablo. Pablo bilang seorang pria tua yang tertabrak di awal sedang koma. Pablo juga basa-basi tentang keadaan Jimmy dan Eva, anaknya yang kini tinggal di Jerman. Pria yang ditabrak di awal bernama Torres. Dia ini petugas penjaga di Institut Forensik, tempat penyimpanan mayat. Jimmy mempertanyakan kepada Pablo kenapa dia berlari ke hutan tengah malam. Namun Pablo masih belum mengetahui alasan kenapa Torres melarikan diri ke tengah hutan sehingga bisa tertabrak mobil. Akhirnya mereka pergi ke Institut Forensik. Jimmy dan Pablo bertemu dengan agen Mateus dan Norma. Mateus dan Norma yang lebih dulu di sini. Mateus memberikan informasi kalau ada alarm yang bunyi dari ruangan pendingin. Norma juga bilang dia mendapat panggilan dari Torres saat itu dengan keadaan yang gelisah, menyuruh polisi untuk datang. Tapi dia sendiri tidak memberitahu apa alasannya. Pada malam ini tidak ada orang di sini selain Torres, dan Norma meyakinkan kepada Jimmy kalau kejadian ini adalah untuk mempermainkan polisi. Norma juga bilang ada satu mayat yang hilang di sini. Mayat yang hilang adalah seorang perempuan bernama Maika. Penyebab kematian Maika akibat serangan jantung. Maika belum sempat diotopsi. Sertifikat kematian Maika telah ditandatangani oleh dokter bernama Tapia. Seluruh CCTV di sini mati. Ada yang memotong jalur kabelnya. Hanya satu yang menyala. CCTV itu hanya merekam Torres. Di sini terlihat Torres yang sadar kalau ada alarm berbunyi. Dia langsung mengeceknya, namun 15 menit kemudian dia turun dengan keadaan panik. Kejadian saat itulah ketika mayat Maika hilang. Kesimpulan awal Jimmy kejadian ini adalah bentuk mempermainkan polisi. Jimmy meminta area ini dan hutan di sekitar dijaga ketat. Norma yang akan mengawasi hutan. Menurut Mateus, kejadian ini aneh. Dia sudah memastikan tidak ada orang selain Torres yang berjaga. Ada lagi kejanggalan di sini. Pada ruang kontrol keamanan, kode pintu masuk telah diganti. Lalu tim ahli IT datang. Pablo bicara dengan mereka dan Mateus memberikan informasi tentang Maika. Maika memiliki suami bernama Alex, direktur dari perusahaan Pharmatech. Perusahaan itu dimiliki oleh Maika. Maika memiliki bisnis lain bersama Luna dan Gloria. Sebelum Maika meninggal, dia baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya di Los Angeles. Kita berpindah ke rumah Maika. Di sini ada Gloria, pengacara dari Maika juga adiknya, dan Luna adalah ibu Maika. Mereka sedang menonton rekaman pernikahan Alex dan Maika. Lalu ditelepon berbunyi diangkat oleh Garcia, adik dari Alex. Telepon itu dari ayahnya. Garcia bilang kalau keadaan Alex saat ini sedang berduka karena menemukan istrinya Maika meninggal sepulang dari lab. Garcia menemui Alex di kamar yang sedang tidur, mengabarkan kalau ayah telah menelpon. Lalu Garcia berpamitan akan pulang bersama Luna dan juga Gloria. Alex yang tadinya tidur langsung terbangun melihat saudaranya pergi, dan dia juga langsung pergi dari rumah menuju apartemen. Di sini dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Carla. Carla adalah selingkuhan Alex. Keadaan Carla ini panik dan mereka akan merencanakan kabur. Carla menyiapkan minum untuk Alex, lalu telepon Alex berbunyi. Panggilan itu berasal dari nomor yang tidak diketahui. Ketika diangkat, ternyata itu adalah dari kepolisian. Polisi mengabarkan kalau jasad Maika telah hilang. Keadaan Carla dan Alex berubah menjadi kembali panik. Carla mengatakan kalau lebih baik Alex tidak pergi menemui polisi. Bisa saja polisi mencurigai Alex. Dengan santai dan sambil minum, menurut Alex, jika dia tidak pergi, polisi akan lebih curiga. Alex pergi ke Institut Forensik, bertemulah dengan Jimmy dan Pablo. Jimmy mengatakan kalau jasad Maika telah hilang. Lalu Pablo menceritakan kejadian sebelum jasad Maika hilang. Alex bertanya, apakah kejadian ini pernah terjadi? Jimmy menjelaskan kalau kejadian ini mungkin terjadi. Perbuatan ini berhubungan dengan kelompok penjual organ tubuh manusia. Cuma saja, kasus itu biasanya terjadi pada mayat yang usianya masih muda. Jimmy bertanya apakah Maika dan Alex memiliki musuh, karena bisa saja ada orang yang tidak suka dengan mereka dan ingin mencelakakan mereka meskipun sudah meninggal. Alex menegaskan kalau dia sendiri tidak memiliki musuh, namun berbeda dengan Maika. Maika ini orang kaya, memiliki perusahaan, mungkin saja punya musuh. Alex menyuruh Jimmy bertanya langsung kepada saudaranya atau pengacara Maika untuk memastikan. Ternyata
Pablo sudah melakukan itu sebelum menghubungi Alex. Pablo pergi menemui Gloria. Gloria tidak mengetahui apapun. Dia hanya memberikan sebuah catatan. Pablo awalnya menghubungi nomor rumah Alex, tapi tidak ada yang menjawab. Jadinya Gloria memberikan nomor HP Alex kepada Pablo dan Pablo bertanya kemana perginya Alex saat itu. Alex berbohong, dia mengatakan kalau dia sedang keluar untuk membeli obat sakit kepala. ¿Se encuentra mejor? Sí, muchas gracias. Dokter Tapia datang. Alex ditinggalkan sendirian di ruangan. Alex menelpon Carla. Alex menceritakan kejadian sebelum mayat Maika diambil. Alex menyuruh Carla untuk pergi ke rumah sakit, mencari informasi tanpa dicurigai. Selesai panggilan, dia menghapus riwayat panggilannya. Jimmy masuk dan menegur Alex yang sedang merokok, lalu mengatakan kalau Tapia ingin bertemu. Tapia menanyakan kondisi kesehatan Maika yang memiliki fobia ketika naik pesawat karena Maika belum diotopsi. Jadi Tapia memiliki dugaan kalau fobia tersebut memicu serangan jantung Maika. Ketika diwawancarai, Alex ini menunjukkan wajah tenang dan sama sekali tidak memiliki rasa kehilangan, padahal istrinya baru saja meninggal tadi siang. Lalu Tapia memiliki sebuah teori kalau hilangnya Maika karena kondisi katalepsi, yaitu kondisi seperti mati suri. Alex ditinggalkan lagi sendirian. Jimmy mempertanyakan teori Tapia yang baru saja dikatakan. Menurut sudut pandang polisi, jika Maika hidup kembali, kenapa dia tidak mencari pertolongan dan malah menghilang? Hal ini menimbulkan pertanyaan, kenapa mayat Maika diambil? Dan Tapia memberikan sudut pandang dalam dunia forensik. Setiap kematian bisa saja terjadi karena pembunuhan. Dugaan pembunuhan bisa terbantahkan jika dilakukan otopsi. Serangan jantung bisa saja terjadi karena tegangan seseorang yang ekstrim atau juga bisa diakibatkan campuran zat tertentu yang dapat memicu serangan jantung. Penjelasan ini semakin menimbulkan pertanyaan misteri. Kenapa mayat Maika hilang? Apalagi kematian Maika ini masih belum bisa dipastikan. Jimmy memiliki kecurigaan kepada Alex. Jimmy pernah kehilangan istrinya 10 tahun lalu. Sampai saat ini Jimmy masih sedih dan takut untuk membicarakan kematian istrinya. Hal ini berbeda sekali dengan Alex. Setelah itu Jimmy dan Tapia ngobrol sambil ngopi. Dari percakapan saat ini, Jimmy mengatakan kalau kondisi saat ini sama seperti pada saat dia kehilangan istrinya. Kita kembali ke Alex. Dia meminta kepada Mateos untuk pulang karena sudah larut, tapi Mateos tidak mengizinkannya. Lalu tiba-tiba listrik padam. Mateos menyuruh Alex untuk tetap di ruangan. Ketika dia sendirian, ada sebuah suara benturan keras. Suara itu berasal dari kamar mayat, dan pada tempat mayat Maika ada sebuah kotak. Dalam kotak itu terdapat barang Maika dan ada salah satu plastik yang isinya kosong. Ketika Alex melihat salah satu loker yang terbuka, dia menghampirinya dan mengambil sebuah botol kecil bertuliskan TH16. Kita flashback sebelum Maika meninggal. Alex menyiapkan wine dan dia meneteskan cairan TH16 itu. Wine itu diantarkan kepada Maika yang sedang berendam di kamar mandi. Gak langsung diminum olehnya, tapi mereka ngobrol dulu. Alex pagi ini mau pergi ke lab dan Maika juga baru pulang dari Los Angeles. Maika sedikit marah karena Alex akan pergi. Ada rapat di lab. Padahal Alex ini adalah direktur, tidak perlu pergi juga gak apa-apa. Yang hanya bisa memecat Alex ya cuma Maika doang. Tapi Alex tetap ingin pergi ke lab. Alex keluar dari kamar mandi dan melihat Maika minum wine. Tidak terjadi reaksi apa-apa setelah diminum. Alex yang berada di kamar akan pergi. Lalu datang Maika. Maika bilang kalau dia sudah memesan meja untuk makan malam di restoran malam ini. Kita kembali ke waktu sekarang. Alex panik, lampu sudah nyala dan suara orang datang ke kamar mayat. Dia menaruh TH16 itu di kantongnya. Datang Pablo bersama Jimmy, disusul Mateos juga datang. Jimmy bertanya kepada Alex kenapa dia berada di sini. Alex bilang dia mendengar suara. Lalu Mateos menghampiri kotak barang milik Maika yang seharusnya berada di loker. Loker itu pun dicek dan kuncinya sudah dirusak. Mateos mengecek kotak, seharusnya ada handphone milik Maika di plastik ini. Alex mengatakan kalau dia tidak mengambil apapun. Jimmy makin curiga karena hanya dia yang berada di sini. Jimmy meminta untuk mengeluarkan barang yang dibawa oleh Alex. Dia memberikan kunci motor dan handphone. Jimmy masih curiga. Apakah masih ada yang lain? Alex sempat mengelak.
Pada akhirnya Jimmy emosi menggeledah Alex dan menemukan TH16. Alex beralasan kalau dia menemukan itu akan membuangnya ke tong sampah, tapi alasan itu tidak kuat karena di sini tidak ada tong sampah. Jimmy meminta kejelasan cairan apa ini kepada Alex. Alex bilang kalau ini adalah racun dan dia mengatakan tidak tahu kegunaannya apa. Tempat Alex bekerja memang meneliti racun, tapi dia bukan ahlinya, kata Alex. Lalu handphone Alex berbunyi, ada telepon. Jimmy mengambilnya dan menyuruh Alex mengangkat telepon. Alex bilang telepon itu dari adiknya, padahal itu adalah Carla yang memberitahu Alex kalau dia sudah berada di rumah sakit. Tentu Alex bicara di telepon itu seolah-olah dia memberi kabar tentang mayat Maika kepada adiknya. Merasa sudah cukup, Alex bertanya apakah akan ada lagi. Pablo bilang kalau polisi masih menahan Alex di sini untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Alex pun meminta pergi ke toilet, diantarlah oleh Mateos dan menunggunya di luar. Di toilet dia menelpon Carla. Carla di sini memberitahu kalau dia sudah menjenguk Torres. Dia tidak mendapatkan apapun, tapi Carla punya teman di sini. Dia bilang akan bertemu dengannya untuk ngobrol di bar 15 menit lagi saat jam istirahat. Lalu Alex bicara kalau polisi telah mencurigainya. Mungkin saja rencana Alex membunuh Maika telah bocor sebelumnya, dan ini adalah jebakan untuk menjebak Alex. Alex mengusahakan untuk keluar dari tempat ini. Telepon pun ditutup. Pablo dan Jimmy ngobrol di luar. Pablo mengatakan kepada Jimmy kalau dia harus lebih bisa menahan emosinya saat menangani Alex. Kita kembali ke Alex. Dia sedang merokok di toilet depan jendela. Setelah selesai, dia membuang puntung rokok dan menutup jendela. Ketika dia mencuci muka, terdengar suara gerakan jendela yang membuka. Ketika dilihat, benar saja jendela itu kembali terbuka. Di situ ada selembar kertas undangan makan malam di Hotel Tivoli jam 8.30. Lalu di baliknya ada sebuah tulisan yang artinya kututup mataku dan kau masih bersamaku. Kembali flashback, Alex baru pulang dari lab. Dia membuka sebuah undangan makan malam di Hotel Tivoli yang sudah dipesan oleh Maika. Lalu muncul Maika dan dia mencurigai Alex. Maika memanggil Christina, pegawai Pharmatek. Christina mengatakan kalau Alex tidak ada di lab. Maika juga mencoba menelpon Alex, tapi tidak ada jawaban. Alex menjawab dengan alasan kalau dia ada perlu di luar untuk mengambil sampel dan juga handphone dia ditaruh di mobil. Dia tidak tahu kalau Maika menelpon. Tiba-tiba Maika perasaannya jadi melo mengatakan kalau dia tidak ingin kehilangan Alex. Malam ini dihabiskan tidur bersama. Alex terbangun tengah malam. Dia membaca pesan dari Carla yang bertuliskan kututup mataku dan kau masih bersamaku. Tiba-tiba Maika membuka matanya. Kembali ke waktu sekarang. Alex merobek undangan tersebut dan membuangnya di kloset. Tapi sayang, air kloset itu kosong. Jadi kertas itu menggenang. Mateos masuk dengan keadaan panik. Alex menutup pintu. Alex belum selesai beralasan kalau dia mual. Tapi yang sebenarnya Alex lakukan adalah menelan sobekan kertas undangan. A ver, ¿qué coño está haciendo? ¿Qué pasa? Tenemos una pista. Mateos mengajak ke ruang kontrol keamanan. Tim IT berhasil mendapatkan kode akses pintu. Di sini ada sebuah kabel yang terputus. Jimmy menunjukkan kepada Alex kalau ada lubang ventilasi yang sudah dibobol. Seseorang ada yang menyusup untuk mematikan CCTV dan kemungkinan juga pelaku yang mengambil mayat Maika. Lalu Namora memberi kabar kalau dia mendapatkan sebuah jejak sepatu yang berada di dekat dengan pintu darurat. Jimmy bertanya soal tanggal 20 Maret 2012. Apa arti tanggal itu menurut Alex? Alex menjawab tidak ada apa-apa. Jimmy menunjukkan kalender yang diubah pada tanggal tersebut. Dan juga dia menunjukkan akses satu-satunya ke sini adalah melalui pintu tangga darurat ini. Pintu ini memiliki kode dan kode itu baru saja diganti tadi malam. Kita flashback lagi. Alex sedang menginput kode pada ruangan di lab miliknya. Kode itu adalah 2003-2012. Seperti kebetulan berkaitan dengan tanggal yang diubah pada ruang kontrol keamanan. Alex di sini menaruh beberapa sampel TH16 dan dia mendapatkan pesan dari Carla. Carla menunggu di restoran siang ini. Lalu muncul Maika secara tiba-tiba. Maika dari tadi memperhatikan Alex dan dia mempertanyakan
soal tanggal yang dijadikan kode untuk masuk ke ruangan. Alex tidak memberikan jawaban pasti. Lalu Maika mengajak makan siang. Mau nggak mau Alex harus membatalkan janjinya dengan Carla. Maika juga di sini memberikan sebuah motor kepada Alex. Kita kembali ke waktu sekarang. Jimmy menjelaskan kalau pelaku pengambilan mayat pasti melarikan dirinya melalui lift ini. Dan juga Jimmy bilang Norma menemukan sebuah jejak kaki. Lalu Jimmy bertanya nomor sepatu Alex. Alex menjawab 42. Tiba-tiba lampu lift berkedip dan lift macet. Pintu lift terbuka dengan air pemadam yang aktif dan Pablo memberikan kabar melalui walkie-talkie ke Mateos kalau ada kebakaran yang menyebabkan alarm berbunyi. Mereka semua keluar, tapi Alex berhenti tidak mengikuti Jimmy dan yang lain. Ada panggilan telepon di handphonenya. Carla menelpon di mobil sambil merokok, mengatakan kalau Torres masih belum bangun. Lalu Alex menemukan sebuah gelang mayat bertuliskan nama Carla dan dia melihat keluar bayangan Maika muncul. Alex mengatakan kepada Carla kalau Maika masih hidup. Alex bilang kalau dia mungkin melakukan kesalahan dan Maika mempermainkan dia. Keadaan ini bisa berbahaya bagi Carla. Semua orang mengira Alex adalah pelaku pengambilan mayat. Alex yakin kalau selama ini Maika tahu rencananya. Maika pasti dibantu oleh seseorang. Carla meminta cepatlah keluar dan kabur. Lalu air berhenti dan Jimmy berada di belakang Alex memperhatikannya. Jimmy mengatakan menebak kalau panggilan itu dari adiknya. Setelah itu meminta handphone Alex kembali. Mateo sudah memeriksa handphone milik Alex tapi tidak mendapatkan apa-apa. Keadaan di hutan sedang kacau dan Norma menemukan sebuah puntung rokok. Pablo memberikan kepada Jimmy. Menurut Pablo mungkin ada seseorang yang mengaktifkan alarm kebakaran dekat toilet. Mateos membenarkan ketika berada di toilet saat itu dia mencium bau rokok yang berasal dari Alex. Keadaan tempat ini kacau. Alex sudah dianggap oleh kepolisian. Dia sedang dalam usaha menghilangkan barang bukti dengan mengaktifkan alarm pemadam yang memicu air keluar. Lalu Pablo mengabarkan kalau laporan tentang TH16 sudah ada. TH16 itu adalah racun untuk jantung jika bercampur darah menyebabkan jantung berhenti berdetak setelah 8 jam meminumnya. Jimmy akan membawa Alex ke kantor. Mateos akan menyiapkan mobil dan kini Alex akan dibawa ke ruangan tertutup dengan pengawasan ketat. Alex kini dipindahkan ke ruangan lain dan dikunci juga dijaga dari luar. Di sini dia tiba-tiba mendengar suara musik yang berasal dari ruangan lain. Ketika dia masuk, tempat itu merupakan tempat penyimpanan mayat sementara. Dia mengecek pada salah satu kantong mayat. Ada sebuah handphone. Ada panggilan dari handphone itu berasal dari Maika. Ketika diangkat, hanya terdengar suara nafas tidak beraturan seperti zombie. Maika. Maika. Xavier Alonso, nama mayat yang ditemukan handphone. Tiba-tiba dia mendengar suara pintu dan melihat sebuah bayangan. Ketika dibuka, pintu tersebut sudah terkunci. Alex mengecek kembali handphone dan melihat panggilan terakhir. Semuanya nama Maika. Dia menelponnya dan diangkat oleh pelayan restoran Arabesco, Patricia. Menurut Patricia, handphone Maika tertinggal di toilet restoran. Alex menceritakan kejadian kalau istrinya sudah meninggal kepada Patricia dan dia meminta nama kontak nomor ini kepada Patricia. Jawab Patricia kalau nomornya tidak di-save. Alex juga memberitahukan kepada Patricia kalau Maika dan Alex sering ke restoran Arabesco. Alex minta apakah Patricia tahu Maika pernah bertemu dengan seseorang. Alasan ini semakin membingungkan Patricia. Awalnya Alex bilang kalau istrinya meninggal dan kini dia bertanya soal istrinya pernah bertemu siapa di restoran ini. Tiba-tiba Alex menutup telepon dan mengingat masa lalu. Kita flashback waktu di restoran. Kejadian ini sebelum Maika pergi ke Los Angeles. Maika di sini mengajak Alex untuk pergi ke Los Angeles bersamanya, tapi Alex menolak karena sedang dalam penelitian. Maika mendatangi seorang pria, ngobrollah mereka. Pria itu juga menatap Alex di akhir. Maika kembali ke tempat duduk. Alex bertanya, siapakah orang itu? Maika bilang kalau dia itu adalah dokter pribadi ahli kejiwaannya. Alex di sini baru saja mengetahui soal ini. Dan Maika kembali mengajak Alex ke Los Angeles, tapi dia menolak lagi. Alex menelpon Carla menggunakan handphone yang dia temukan. Carla kini sudah berada di apartemennya. Dia akan menunggu Alex sampai bisa keluar dan pergi untuk kabur. Alex menceritakan dari mana handphone ini ditemukan. Alex menyuruh Carla mencari tahu siapa itu Xavier Alonso. Alex mencurigai ahli kejiwaan Maika. Alex yakin
kalau ini adalah perbuatan Xavier Alonso. Sekarang kita flashback masa lalu Jimmy. Jimmy datang ke Institut Forensik bertemu dengan Tapia. Dia ke sini untuk melihat mayat Ruth, istrinya yang tewas. Belum diketahui penyebabnya apa, tapi terlihat muka Ruth itu rusak. Kita kembali ke waktu sekarang. Alex dibawa masuk ke ruangan bersama Jimmy. Jimmy menduga kalau Alex membunuh Maika dengan menggunakan racun TH16 dan mencuri tubuhnya agar tidak diotopsi. Dugaan ini tidak bisa dibuktikan berdasarkan asumsi Jimmy, meskipun Jimmy menemukan racun di saku Alex. Lalu Jimmy menyalakan recorder meminta Alex menceritakan bagaimana dia bertemu dengan Maika pertama kali. Alex bercerita, pada saat itu Alex sedang berada di daerah Avalon. Alex pecah ban di jalan. Selama 3 jam dia tidak mendapatkan pertolongan. Lalu datanglah Maika yang membantu. Dengan kebetulan Maika juga menginap di salah satu hotel bersama Alex di daerah tersebut, dan mereka pun berakhir jatuh cinta. Jimmy meminta cerita saat pertama kali Alex menemukan mayat Maika. Pada saat itu dia baru saja pulang dari lab dan menemukan Maika sudah tergeletak di sofa. Alex memanggil ambulan dan memanggil polisi. Setelah kejadian itu Alex mengabarkan keluarga Maika juga adiknya Alex. Mereka datang ke rumah, setelah itu pulang di malamnya. Yang jadi pertanyaan Jimmy, kemana pergi Alex ketika semua keluarganya sudah pulang? Karena polisi menjemput dia, tapi tidak ada di rumah. Jawab Alex tetap kalau dia keluar membeli obat. Jimmy pun meminta obat itu sekarang. Alex tidak bisa mengelak, dia hanya bilang, lucu sekali. Jimmy tidak emosi, dia hanya minta barter. Jimmy memiliki bukti dugaan kuat kalau Alex membunuh Maika. Sebagai imbalan, Alex harus bercerita yang sebenarnya. Jimmy mengeluarkan sebuah map merah berisikan kontrak pernikahan Alex dengan Maika. Jimmy juga bilang kalau Maika telah menyewa detektif swasta untuk menyelidiki Alex. Maika curiga Alex berselingkuh. Jika Alex ketahuan selingkuh dan Maika menceraikannya, maka Alex tidak akan mendapatkan harta Maika. Jadi Alex membunuh Maika terlebih dahulu sebelum ketahuan. Kini Jimmy hanya perlu bukti dari Xavier Alonso untuk menguatkan dugaannya, karena polisi sedang menuju rumah Xavier Alonso, detektif yang disewa oleh Maika. Alex langsung terkejut mendengarnya. Dia dengan yakin membawa Jimmy menuju kamar mayat untuk menunjukkan jasad Xavier Alonso. Tapi pada saat dilihat nama itu, seketika berubah menjadi Diego Aguilar. Lalu Alex mengecek semua nama mayat di tempat, tapi tidak ada nama Xavier Alonso. Sampai-sampai dia membuka kantong mayat Diego. Setelah itu dia mual muntah di kamar mandi. Jimmy mendapatkan telepon dari Pablo. Pablo sedang dalam kantor Xavier. Dia tidak menemukan bukti apapun di sini. Pablo hanya menemukan komputer yang harddisknya hilang. Lalu Jimmy menyuruh Pablo pergi ke rumah Alex. Jimmy meminta kabar mobil penjemputan yang dia minta kepada Norma. Tapi sayang, mobil itu terjebak macet akibat pohon tumbang. Lalu kita berpindah ke Torres. Polisi yang menjaga Torres mengantuk keluar meminta kopi. Dan seketika Torres sadarkan diri. Kita kembali ke Alex. Alex menelpon Carla dan mengatakan kalau Xavier adalah detektif. Hal itu sudah diketahui oleh Carla ketika dia berada di rumah sakit dan kembali ke apartemen. Carla menemukan sebuah surat juga harddisk. Ketika dicek, dalam harddisk itu ditemukan foto-foto Carla bersama Alex. Juga ada rekaman suara penyadapan Alex yang membahas rencana pembunuhan Maika. Carla pergi duluan untuk kabur karena dia sudah tidak tahan dengan keadaan ini. Saat di lift, tiba-tiba liftnya berhenti, tapi tidak lama hidup kembali. Carla merasa kalau dia sedang diawasi, dan benar saja, saat dia berhasil keluar, ada sebuah mobil di belakangnya dan itu menabrak Carla. Telepon pun terputus. Alex keluar dari toilet dengan panik. Dengan panik Alex mengatakan kepada Jimmy kalau ada seseorang yang membutuhkan pertolongannya. Jimmy bertanya siapa. Alex malah emosi sehingga Jimmy menonjoknya. Keadaan Alex kini sudah diborgol dan Jimmy sudah menyuruh polisi untuk pergi ke tempat Carla. Karena sebelumnya Alex tidak bisa memberikan bukti obat dan juga bukti Jimmy sudah kuat. Kini Alex harus bercerita yang sebenarnya. Alex bercerita dari awal bertemu dengan Carla. Saat itu Carla adalah mahasiswinya. Carla bertanya kepada Alex, apakah ada mata kuliah yang tertinggal? Jawab Alex berbohong, ada. Alex bertemu dengan Carla di luar jam kuliah dan dari sinilah mereka mulai setiap hari bertemu. Alex jujur soal dia sudah menikah dan begitupun Carla
yang katanya sudah memiliki pacar. Semua berjalan lancar, tidak ada masalah. Hingga akhirnya Maika mencurigai Alex. Alex mencoba mengakhiri hubungan dengan Carla, tapi tidak bisa karena dia sudah jatuh cinta. Hingga akhirnya mereka melakukan sesuatu di ranjang untuk pertama kalinya. Setelah itu dia bercerita seluruh hidupnya kepada Carla, termasuk rahasia dalam hidupnya. Carla menangis saat itu karena dia tidak ingin mengganggu hubungan Alex lagi. Alex takut bicara kepada Maika dan Carla sudah lelah menunggu sampai dia memutuskan pacarnya. Dari situ Carla menghilang. Alex tidak bisa hidup tanpa Carla. Alex mencari Carla dan berbohong lagi kalau dia sudah bercerai dengan Maika. Kebohongannya tetap terbongkar. Maika terus mengawasi Alex sehingga akhirnya dia merencanakan pembunuhan Maika dengan matang. Jimmy masih bingung kenapa Alex percaya kalau Maika masih hidup. Awal mula ketika Alex curiga oleh seorang pria di restoran, dia yakin orang itu adalah Xavier. Maika dibantu oleh Xavier memanipulasi kematiannya. Dia meminum neuroleptik untuk bisa berada dalam kondisi katalepsi. Neuroleptik ini jika diminum akan menghentikan paru-paru dan seakan menghentikan detak jantung untuk beberapa jam. Dan setelah metabolisme tubuh sudah kembali, dia akan sadar. Semua sudah diceritakan oleh Alex dan kini dia minta kabar terbaru dari Carla. Norma datang memberikan telepon dari Pablo. Pablo sudah berada di rumah Alex. Di sana ditemukan peta gedung forensik beserta instruksi untuk melakukan pelarian. Dan juga di mobil Alex ditemukan cangkul, masker, dan sepatu yang cocok dengan jejak kaki. Tapi petunjuk keberadaan mayat Maika tidak ditemukan. Juga ditemukan sebuah pistol kaliber 32 di lemarinya. Pistol itu tidak terdaftar dan baru saja digunakan akhir-akhir ini. Ada panggilan lagi masuk dari polisi yang menjaga Torres. Dia memberikan kabar kalau Torres sudah sadar dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Torres. Kita flashback kejadian Torres. Torres yang sedang berjaga. Dia melihat ada yang janggal dari CCTV. Dia pun pergi untuk mengecek. Saat di jalan dia mendengar suara dentuman keras. Dia menuju lemari pendingin mayat dan dia melihat mayat yang hilang. Mayat itu adalah Maika. Ketika dia keluar dari ruangan, Torres melihat mayat Maika berada di lift. Lalu lift itu tertutup sendiri. Torres panik menelpon polisi untuk ke sini. Setelah itu lift terbuka lagi dan mayat Maika sudah menghilang. Dan muncullah seseorang dengan masker menembak ke arah Torres. Dia pun berlari menyelamatkan diri. Kita kembali ke waktu sekarang. Jimmy sudah bercerita kepada Alex sesuai kejadian yang dialami Torres. Dan Jimmy menunjukkan sebuah 3 bekas peluru kaliber 32 kepada Alex. Alex mengelak kalau pistol itu bukan miliknya, tapi milik Maika. Alasan ini tidak bisa diterima. Maika telah meninggal. Bagaimana bisa dia melakukan semua ini? Alex memiliki alibi lagi kalau orang yang menggunakan masker itu adalah Xavier, membantu Maika sadar dan dia melarikan diri. Dia masih hidup. Alibi Alex ini dibantah lagi. Jimmy sudah yakin kalau pelakunya adalah Alex sendiri. Alasan Alex sudah sangat kuat sesuai dengan seluruh cerita dari Alex. Kalau niat Alex mencuri mayat Maika adalah untuk menghilangkan bukti kalau Alex telah membunuhnya. Alex kembali berteori dan yakin kalau semua ini adalah ulah Xavier. Kunci satu-satunya penguat alasan dia adalah Carla. Alex memohon untuk pergi menemui Carla. Paginya mereka pun pergi. Di mobil Jimmy menelpon polisi yang berada di apartemen Carla. Tapi menurut polisi itu kalau tempat itu tuh kosong, tidak ada tanda-tanda apapun. Perjalanan tiba-tiba terhenti. Pablo memberi kabar kalau dia menemukan satu mayat. Mayat itu pun dievakuasi ketika dibuka bungkusnya oleh Jimmy dan itu adalah mayat Maika. Jimmy di sini mengatakan kalau tidak ada nama Carla di apartemen itu. Apartemen itu sudah kosong selama 1 tahun dan tidak ada satu tetangga pun yang mengenal nama Carla. Jimmy juga sudah mengecek nama itu di kampus dan tidak ditemukan nama Carla. Semua cerita tentang Carla dianggap Jimmy sebagai karangan cerita Alex. Kesimpulan Jimmy kini, Carla ini sosok fiksi yang dijadikan alasan Alex membunuh Maika. Jimmy memerintahkan seluruh orang di situ untuk siap-siap pergi dan mengevakuasi Maika. Dan Jimmy mengatakan kepada Pablo tolong beritahu hakim kalau kini Jimmy sudah punya bukti kuat untuk menahan Alex. Jimmy membangunkan Alex, tiba-tiba dia menyerang dan kabur. Alex yang lari terjatuh dan berhasil dikejar oleh Jimmy. Dan dari sinilah Jimmy mengungkap semuanya. Jimmy menceritakan sebelum kematian Ruth 10 tahun lalu. Ketika itu Jimmy, Ruth, dan Eva berada di mobil dalam perjalanan tengah malam. Terjadilah sesuatu
yaitu mobil Jimmy ditabrak oleh seseorang. Eva selamat, sedangkan Ruth meninggal di tempat. Mobil yang telah menabrak Jimmy kabur begitu saja. Jimmy tidak melihat plat nomor, tapi Eva berhasil melihat dan mengingatnya setahun terakhir. Eva melihat gantungan mobil Hotel Avalon dan plat nomor mobil juga. Pelaku penabrak itu adalah Alex bersama Maika. Jimmy menunjukkan putrinya Eva, yaitu adalah Carla. Semua kejadian di Institut Forensik merupakan ulah dari Jimmy dan Eva. Yang menaruh handphone Maika di restoran adalah Eva sendiri. Selama ini Eva mencari tahu kebenaran bahwa Alex adalah pelaku yang menyebabkan Ruth tewas. Eva berhasil mencari tahunya dan membuat Alex bicara setelah dia berhubungan di ranjang. Alasan menangis Eva saat itu adalah dia mengetahui kalau Alex dan Maika yang menabrak ibunya hingga tewas. Dari sinilah Jimmy mulai melakukan rencana balas dendam kepada Alex dan Maika, dan detektif swasta yaitu Xavier adalah karangan Jimmy juga. Semua rencana ini tidak ada yang tahu selain Eva dan Jimmy. Di akhir kalimat Jimmy mengatakan Alex akan menyusul istrinya. Karena saat itu ketika Alex datang menemui Eva di malam Maika meninggal, jika kalian masih ingat, Eva menyiapkan minum kepada Alex dan itu sudah dicampur TH16 oleh Eva. Saat ini tepat 8 jam Alex pun tewas dan film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan juga penyampaian. Jika suka silahkan subscribe channel ini dan like videonya. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.